Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Za Official. Sebelumnya jangan lupa buat tekan tombol like dan subscribe agar Bang Za selalu semangat memberikan rekomendasi dan info-info terbaru tentang pinjaman online. Nah, kali ini kita akan kembali melakukan pengajuan pinjaman. Ini bisa saya rekomendasikan ke kalian yang lagi cari info pinjol cepat cair. Oke, tapi sebelum itu saya pengen ngejawab sebuah pertanyaan yang masuk di email yang katanya seperti ini. Debt collector yang melakukan penagihan secara intimidasi dapat dilaporkan. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan yang masuk ke email Bang Za bakal jawab dan kita akan baca sama-sama teman-teman. Oke, di sini nyaris sama pertanyaannya. Itu tadi pertanyaan dari Bang Wawan ya, itu nama samaran Bang Wawan dari Medan. Apakah debt collector atau penagih hutang yang melakukan penagihan dengan cara mengancam dan intimidasi bisa dilaporkan ke polisi? Apa saja pasalnya? Baik, kita langsung cari tahu. Ini pelajaran untuk kita sama-sama karena mau tak mau ya kita harus pahami sedikit-sedikit supaya kita itu tidak diperbudak, tidak dibodohi oleh pinjol. Oke, seorang penagih hutang jika cara menagihnya mempermalukan seseorang di muka umum, maka dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Dikategorikan pencemaran nama baik Pasal 310 KUHP. Adapun bunyi Pasal 310 KUHP yaitu barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu. Dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebesar 4.500.000. Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan. Nah, biasanya kan DC-DC itu suka ngancem pakai tulisan kan? Atau ngedit foto nasabah yang telat bayar, yang galbay itu kemudian diedit-edit jadi foto porno misalnya. Kemudian itu dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan. Nah, mereka bikinkan grup atau gitulah ya. Maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500.000. Ini adalah bunyi Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Jadi apabila DC menagih dengan cara intimidasi, mengancam, mengedit foto kalian, kemudian mereka melakukan intinya intimidasi ya, kalian laporkan saja. Dan percayalah mereka tidak akan berani untuk melapor balik ya. Karena sesuai dengan pasal juga nanti kita review sama-sama, saya lupa. Bahwasanya tentang hutang piutang itu tidak bisa dipenjarakan teman-teman. Oke, jadi sampai di sini buat Bang Wawan yang ada di Medan. Bahwasanya apabila DC menagih dengan cara intimidasi itu bisa dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik, itu ada pasalnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke masalah pinjaman online. Di Play Store kalian masuk saja ke sebuah aplikasi bernama Uatas teman-teman. Ketik aja di kolom pencarian Uatas seperti ini. Kemudian tekan enter dan ini adalah aplikasinya. Oke, sebelum kita download, kita cari tahu dulu nih apakah APK ini legal atau ilegal. Nah, Bang Za udah cek APK ini legal, resmi, nggak usah takut tentang data kalian. Mudah-mudahan aman. Karena APK ini dinaungi ataupun diawasi oleh OJK dan AFPI. Nah, ini APK sudah rating 4,7 bintang. Artinya sudah mendekati 5, berarti banyak kepuasan dari pemakai. Oke, langsung saja kita cek. Di sini mereka memberikan limit itu sampai 10 juta teman-teman. Selain itu mereka juga verifikasinya cepat, hanya perlu KTP, kemudian persetujuan dan pencairan cepat, dan kita juga mudah untuk melakukan pembayaran karena mereka mempunyai beberapa fitur, misalnya Bank Mandiri, Bank BNI maupun Alfamart ya. Aman dan terpercaya. Oke, langsung saja kita coba download aplikasi Uatas pinjaman dana online ya.
Seperti biasa teman-teman, jangan lupa nggak bosan-bosannya Bang Za ngingatin teman-teman semuanya buat bantu tekan tombol like dan tombol subscribe-nya. Aktifin juga lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika Bang Za mengupload video. Dan buat teman-teman yang mau konsultasi, mau sharing-sharing, mau dibantu permasalahannya terkait pinjol, silakan kirim di email berikut ini. pemburuskater888@gmail.com. Dan semua data-data kalian tidak akan saya publikasikan. Oke, sudah terinstall, kita langsung buka aja. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita download aplikasi UATAS. Limit pinjaman hingga 10 juta teman-teman. Kemudian, isi data 5 menit dan pencairan instan, aman dan terpercaya, teknologi canggih. Oke. Jika tampil tampilan seperti ini, kalian cuma perlu klik OK. Seperti biasa, aplikasi ini meminta izin kepada kita untuk mengakses lokasi dan kamera. Langsung klik OK. Dan kemudian kalau ada izin lagi, klik izinkan. Dan di sini pinjamannya limitnya sampai 10 juta, kita klik aja ajukan segera. Nah, sebelum mengajukan tentu saja kita harus masuk dulu teman-teman ke aplikasinya. Di sini kita masukkan nomor HP kita yang aktif ya, yang aktif. Kemudian kalau udah klik langkah selanjutnya. Dan buat kalian yang belum daftar silakan daftar dulu karena Bang Za udah daftar. Jadi Bang Za langsung login aja menggunakan password teman-teman. Setelah kalian berhasil masuk, sudah daftar ya, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Ini adalah kebijakan privasi teman-teman. Kalian boleh baca, di scroll aja sampai bawah. Kalau nggak mau baca, malas baca, langsung klik aja setuju dan lanjut. Oke? Nah teman-teman, di sini Bang Za dapat limit 1.240.000. Setiap orang tentu dapat limit yang berbeda. Tergantung APK-nya menganalisis data-data kita. Jangka waktunya di sini 60 hari Bang Za dapat ya, artinya 2 bulan ya. Dan kita cek lihat detail. Nah, kalau saya mengajukan uang 1.240.000 berarti saya mendapatkan 4 tahap pembayaran teman-teman. Jadi 310.000 4 kali ya. Ini sudah ada tanggalnya. Dan artinya 3, 6, 12 ya. 12, kemudian 10, 20, 30. Widih. Jadi bunganya sangat rendah teman-teman. Kita pinjam 1.240.000, bunganya hanya 20.000 saja. Oke. Jadi tentunya sebelum bisa mengajukan kita harus mengisi data-data terlebih dahulu teman-teman. Antara lain data-data yang harus diisi itu adalah seperti ini. Pertama, informasi pribadi meliputi banyak teman-teman. Nama, nomor KTP ya. Kemudian kontak darurat juga beberapa aja. Habis itu informasi KTP. Kita juga harus verifikasi wajah karena ini adalah pinjol legal. Nggak usah takut, data kita aman. Terakhir informasi kartu bank. Nah kalau udah diisi semua ini barulah kita bisa mengajukan. Dan Bang Za kalian bisa lihat udah semua selesai ya. Dan kalau udah barulah kita bisa melakukan pinjaman. Langsung kita ajukan segera, oke? Nah, di sini keluar lagi yang seperti tadi kita lihat tentang pembayaran dan ini ya ampun, bunganya benar-benar kecil teman-teman ya. Kita membayar 1.240.000 ya. Nah, pastikan juga di bagian sini ya, di bagian sini ini tercentang dan pastikan nomor rekening kalian itu benar. Kalau udah semua, klik konfirmasi pinjaman teman-teman. Pengajuan pinjaman berhasil dan kita tinggal menunggu proses pemeriksaan data dari aplikasi. Kalau kita sudah lolos pemeriksaan data, barulah dana cair ke rekening kita. Dan dari pengalaman Bang Za di aplikasi ini, pencairannya sampai sekitar 15 menit teman-teman. Setelah kalian di ACC, 15 atau 20 menit dananya sudah masuk ke rekening. Nah gimana teman-teman? Jadi itu ya yang dapat Bang Za sampaikan kali ini. Jangan lupa buat dukung terus Bang Za dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa pada video selanjutnya.